Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhaimin. Saya mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 5 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan atau 5 soal dari ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Islam yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel, Sos MAG. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama. Bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Nah, Al-Kindi adalah seorang filosof Islam yang berkebangsaan Arab yang merupakan pertama kali yang mengintegrasikan antara filsafat dan agama. Nah, menurut pandangannya, konsep hubungan antara filsafat dan agama itu yaitu bahwasanya wahyu itu tidak bertentangan dengan filsafat, sebab filsafat itu adalah usaha manusia yang secara sistematis untuk mencari suatu kebenaran, sementara agama adalah sumber kebenaran itu sendiri. Nah, terus bagaimana si Al-Kindi memandang bahwa filsafat itu bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam? Nah, untuk memahami agama secara mendalam, maka perlu menggabungkan antara rasio dan wahyu. Nah, ia meyakini bahwa akal manusia itu memiliki kapasitas untuk memahami suatu kebenaran dalam ajaran-ajaran agama, dan bahwa filsafat itu dapat membantu menginterpretasikan teks-teks suci secara rasional. Ia menekankan pentingnya pemikiran, pentingnya suatu kebenaran itu melalui pemikiran-pemikiran kritis dan juga logika yang nantinya akan mempengaruhi pada pemahaman yang lebih baik terhadap nilai-nilai spiritual dan juga etika yang diajarkan dalam agama. Terus soal nomor 2 yaitu analisislah pandangan Ar-Razi mengenai etika dan moralitas. Apa yang membedakan pandangannya dari filsafat moral lainnya pada zamannya? Nah, dalam konsep etika dan moral, Ar-Razi berorientasi yaitu menuju kehidupan yang bahagia, yang tidak hanya sekadar hidup saja, tetapi hidup juga harus bermakna dan juga memiliki atau dapat memberi suatu manfaat bagi sesama untuk menuju kehidupan yang bahagia. Nah, adapun yang membedakan pandangannya dengan filsuf lain pada zamannya itu dilihat dari pendekatan yang digunakannya. Filsuf lain pada zamannya menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat sekuler. Banyak filsuf pada zamannya itu, terutama dalam konteks Islam itu, seringkali mengaitkan moralitas itu dengan hukum agama. Sementara Ar-Razi berbeda. Ia menekankan pentingnya akal dan empirisme dalam menentukan norma-norma moralitas. Dilihat dari kesejahteraannya, beberapa pemikir bahwasanya etika itu lebih menekankan pada kewajiban atau aturan, sementara Ar-Razi itu lebih memfokuskan pada konsekuensi dari tindakan terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Terus selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa pandangan Al-Farabi tentang konsep kota ideal? Apa ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Yang pertama yaitu pandangan Al-Farabi ya. Al-Farabi merupakan seorang filsuf Islam yang terkenal mengembangkan konsep kota ideal yang terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari Plato. Nah, konsep kota ideal menurut Al-Farabi adalah kota yang memiliki pemimpin yang bijaksana, di mana pemimpin itu dapat memahami suatu kebenaran sehingga dapat menerapkan pengetahuan itu untuk kebaikan masyarakatnya. Nah, kota ideal itu memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua warganya, bukan hanya sekelompok orang-orang tertentu. Hal ini mencakup pemenuhan dari fisik, sosial, dan juga spiritual. Nah, apa sih ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep
kebahagiaan. Nah, adapun ciri-ciri kota ideal menurut Al-Farabi ada 4. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan adalah konsep dasar keadilan adalah prinsip dasar dalam suatu kota ideal, di mana seorang individu itu memiliki hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi secara adil tanpa adanya penindasan. Terus yang kedua yaitu keteraturan sosial. Masyarakat dalam kota ideal terorganisasi dengan baik, di mana setiap individu itu memiliki peran dan tanggung jawabnya yang jelas, sehingga nantinya akan membentuk masyarakat yang harmoni. Terus ciri yang ketiga yaitu pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan itu dianggap sebagai dianggap penting untuk membentuk suatu karakter dan juga moralitas suatu individu atau seorang individu. Nah, masyarakat yang terdidik tentunya akan lebih mudah dalam mencapai suatu kebahagiaan. Nah, ciri yang keempat yaitu moralitas dan etika. Kota ideal harus menanamkan nilai-nilai moralitas yang tinggi, yang nantinya warganya akan berperilaku baik dan juga akan saling menghormati. Nah, apa itu hubungannya dengan suatu kebahagiaan? Nah, di sini Al-Farabi menjelaskan mengaitkan kebahagiaan itu mengaitkan kebahagiaan itu dengan pencapaian suatu kebajikan dan juga tujuan bersama. Dalam pandangannya, kebahagiaan yang sejati itu akan dicapai ketika suatu individu dan masyarakat itu mampu hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan dan juga keadilan. Kebahagiaan bukan hanya dipandang dalam aspek individu saja, tetapi juga kolektif, di mana keharmonisan dalam masyarakat itu dapat berkontribusi dengan kebahagiaan setiap warganya. Nah, dengan demikian Al-Farabi menegaskan bahwasannya kota ideal itu tidak hanya menjelaskan tentang struktur politik atau ekonomi, tetapi juga tentang pencapaian-pencapaian terhadap moralitas dan juga spiritual yang mendalam, yang nantinya akan mengarahkan pada suatu kebahagiaan dan suatu kesejahteraan yang bersama. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu jelaskan metode yang digunakan oleh Ikhwan As-Sofa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui risalah-risalah mereka, serta bagaimana mereka melihat peran akal dalam mencapai suatu kebenaran. Nah, metode yang digunakan oleh Ikhwan As-Sofa dalam menyatukan antara filsafat, sains, dan juga agama itu melalui paradigma tauhid. Paradigma tauhid adalah suatu pandangan atau cara pandang yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan yang maha sempurna, baik itu objeknya non fisik maupun objeknya itu fisik, baik itu berupa ilmu fisika maupun ilmu agama. Nah, mereka menempatkan sains ini pada kerangka umum suatu filsafat atau ilmu rasional, di mana sains tersebut dalam sebuah pengertian modern yaitu yang memiliki keterbatasan pada ilmu fisik atau empiris seperti biologi, fisika, matematika, dan kimia. Nah, adapun filsafat adalah usaha manusia yang secara sistematis untuk mencari suatu atau mengetahui suatu kebenaran. Nah, sementara agama yaitu ilmu yang wajib dipelajari dan dipahami oleh setiap individu yang beragama Islam, seperti Al-Quran, tafsir, hadis, dan lain-lain. Nah, mereka juga berpendapat bahwa agama, filsafat, dan juga sains itu merupakan aspek ketuhanan yang memiliki kesamaan dalam tujuan tertingginya. Nah, terus bagaimana sih mereka melihat peran akal dalam mencapai suatu kebenaran? Nah, Ikhwan As-Sofa memandang bahwa akal itu adalah cara untuk mencari informasi atau menggali atau memperoleh suatu pengetahuan. Nah, dalam pandangan mereka, kebenaran dapat dicapai melalui rasionalitas dan juga deduksi logis yang pada akhirnya mendukung suatu pencarian pengetahuan ilmiah dan filosofis. Mereka juga menekankan agar seimbang antara rasio dan wahyu, yang dimana keduanya itu saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Nah, akal yang sehat akan membawa individu untuk memahami prinsip-prinsip moral dan etika, serta menciptakan keharmonisan antara pemikiran rasional dan spiritual. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu
Jelaskan teori emanasi Ibnu Sina serta bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan ontologinya tentang Tuhan dan alam semesta. Nah, teori emanasi Ibnu Sina ini adalah dari ta'akul Tuhan terhadap dirinya memancarkan akal pertama. Nah, dari akal pertama memancarkan akal kedua dan langit pertama. Begitu selanjutnya memancarkan sampai akal ke-10 dan bumi. Maksudnya itu yaitu wujud niscaya sebagai Tuhan itu memancarkan akal pertama yang di dalamnya itu ada langit dan juga tubuh dan juga tubuhnya. Terus dari akal satu itu memancarkan ke akal dua yang di dalamnya itu ada jiwa dan tubuh bintang. Nah, dari akal dua ini memancarkan akal 3 sampai akal 9 yang di dalamnya itu ada jiwa dan tubuh planet. Dan dari akal 9 itu memancarkan akal 10 yang di dalamnya itu ada alam dunia atau bumi. Nah, bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan ontologinya tentang Tuhan dan alam semesta. Nah, melalui teori emanasi ini, Ibnu Sina mencoba menjelaskan hubungan antara Tuhan yang maha sempurna dengan alam semesta ya, yang memiliki keberagaman gitu. Alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya adalah hasil emanasi dari Tuhan. Dan dengan demikian, alam semesta itu merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.